sambil sebentar ya menunggu saya mencari musik yang enak. Bapak Ibu bisa bantu tap layar. Tap layar itu gratis ya Bapak Ibu, hanya untuk membantu memprotek account saya sehingga besok-besok saya bisa membagikan firman Tuhan tanpa ada gangguan. Ya. Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Hariku ya, pagi hari ini apa kabar Bapak Ibu semua? Ya, pagi hari ini saya mau membawa satu renungan firman Tuhan ya, yang Tuhan gerakkan kepada saya tentang ya kebenaran firman Tuhan untuk membebaskan kita dari dari kehidupan yang penuh dengan air mata, kesusahan. Ya, saya percaya Tuhan kita adalah Bapa yang sangat baik. Dia gak kepengen melihat anak-anaknya itu hidup menderita, hidup susah, hidup penuh air mata, dijajah oleh musuh ya. Oleh sebab itu ya, bukan hanya saja dia memperlengkapi hamba-hambanya dengan kuasa untuk membebaskan Bapak Ibu dari belenggu kuasa-kuasa jahat ya, untuk membebaskan engkau, mengusir pencuri-pencuri, penjajah-penjajah dalam hidupmu ya, dalam arti kata ya, tanda kutip ini adalah musuh-musuh kita, iblis ya, yang mencuri, membunuh, membinasakan kehidupan kita. Tetapi dia juga memberikan firman-Nya kepada kita, karena barang siapa yang berjalan di dalam kebenaran, di dalam jalannya Tuhan ya, di dalam jalan kebenaran, maka dia akan sampai kepada kehidupan yang penuh dan berkelimpahan. Itulah Tuhan Yesus datang ya, untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahannya ya. Jadi itulah isi hati Tuhan kepada setiap kita, anak-anaknya. Kalau Bapak Ibu mempelajari lebih lanjut bahwa asal penderitaan itu dari mana sih? Dari semenjak waktu awal Adam berbuat dosa kan. Sebelumnya kan Adam disediakan segala sesuatunya di Taman Eden kan. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Adam dan Hawa sudah disediakan di Taman Eden. Bahkan dengan segala kelimpahan, dengan segala kebaikan. Tetapi ketika Adam berbuat dosa, maka sejak dari itu Adam dikutuk dan Hawa dikutuk. Ya, jadi asal dari penderitaan itu ya oleh karena dosa. Tetapi ya Bapak Ibu yang saat ini engkau ada di dalam penderitaan, ada di dalam kesusahan, namanya kita manusia ya, tidak kebal, tetapi selalu ada jalan keselamatan ya, karena Tuhan Yesus melihat, Bapa kita di surga melihat tidak ada sesuatu pun, tidak ada seorang pun yang bisa menolong manusia ini. Oleh sebab itu dia kirimkan anaknya sendiri, pribadinya sendiri sebetulnya ya, karena ya Allah kita adalah satu, walaupun ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh, tetapi itu satu. Sama halnya seperti kita ya, kita ini gambaran Allah kan, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita juga terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh ya. Jadi nggak usah pusing-pusing mengenai doktrin Tritunggal. Lihat aja diri kita ada apa? Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tapi kita cuma satu kan? Ya begitu pula Bapa kita ya. Kalau mungkin ya ada banyak sekali dari kita, saya melihat ya orang-orang percaya, orang-orang Kristen berpikir bahwa ya, tetapi sekarang kan kita sudah ditebus. Iya, memang sudah ditebus ya. Tetapi ada bagian kita yang harus kita lakukan ya. Ya, memang selalu ada jalan keselamatan ketika kita percaya kepada Tuhan ya.
kita menerima kebenaran firman Tuhan itu, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pada waktu itu juga Roh Kudus akan masuk dalam hati kita ya, tinggal di dalam hidup kita. Dan saat itu juga kita punya hak untuk mengklaim segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib, termasuk kesembuhanmu ya dari sakit penyakit. Engkau punya hak ya, itu bukan karena perbuatan baikmu, tetapi karena darah Yesus yang sudah membayar harga dari keselamatanmu dan dari kesehatanmu. Itu betul sekali ya. Nah, tapi saya dalam hal ini ya, saya ini ya dipakai Tuhan mau men-sharekan kepada Bapak Ibu dari semua sisi ya. Ada bagian-bagian kebenaran firman Tuhan yang harus kita hidupi supaya kita itu ya berjalan di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, berjalan di dalam rencana Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Ya, karena rencana Tuhan itu untuk mendatangkan kita kehidupan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Ya. Bahkan Rasul Paulus yang banyak berbicara tentang anugerah kebenaran ya. Dari sini kebanyakan hamba-hamba Tuhan yang terkenal, yang dipakai Tuhan luar biasa untuk menyuarakan tentang anugerah kebenaran, tentang kita memang bisa hidup tanpa, maksudnya kita mendapatkan kebenaran, mendapatkan keselamatan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh karena anugerah kebenaran ya. Datangnya asalnya dari kitab Paulus ini, dari kitab Roma ya. Nah, pengarang kitab Roma ini ya, Rasul Paulus sendiri ya, juga yang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu walaupun ya tidak membenarkan kita oleh karena perbuatan kita ya, kita dibenarkan oleh karena hadiah daripada Tuhan, tetapi Rasul Paulus itu sendiri yang mengatakan kepada kita bahwa setiap orang itu dibalas menurut perbuatannya ya. Oke, saya mau mengajak Bapak Ibu membaca firman Tuhan. Ya, kita mau membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma ya. Sebentar, saya mau mengajak Bapak Ibu, saya buka ya firman Tuhan. Kitab Roma 2 ayat 6 sampai 10. Ini Rasul Paulus menuliskan ayat ini sebelum dia berbicara tentang anugerah kebenaran ya, tentang ya pemberian Tuhan kebenaran itu. Tetapi Rasul Paulus jelas-jelas mengajarkan kepada kita bahwa, saya bacakan ya, Roma 2 ayat 6 sampai 10. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dikatakan di sini apa? Menurut perbuatannya. Ini yang ngomong siapa? Rasul Paulus ya. Yang berbicara banyak tentang anugerah kebenaran, pemberian kebenaran. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Betul, itu betul sekali ya. Tetapi jangan lupa ya, kita ini ya akan dibalaskan setiap perbuatan kita yang baik ya, kita akan menerima kebaikan. Ya, saya baca dulu lanjut ya. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Tetapi apa? Murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan, perhatikan di sini dikatakan penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani.
Maksudnya ini kepada setiap orang ya. Tuhan ini tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang yang berbuat jahat, yang berbuat dosa akan ditimpa penderitaan dan kesesakan. Tetapi apa? Kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Ya, jadi Tuhan kita itu ya, memang kita tidak dibenarkan oleh karena perbuatan baik kita, tetapi Tuhan juga mau melihat buah-buah pertobatan kita. Karena segala sesuatu yang asalnya dari dosa hanya berupahkan apa? Maut. Ya, sebelum maut itu ya kesusahan, air mata, sakit penyakit, penderitaan, sebelum sampai kepada maut yang kekal ya. Terlepas engkau dan saya, kita mengaku bahwa kita percaya Tuhan. Kita sudah baca kemarin ya Mazmur, kitab Mazmur 50 yang berkata apa? Oke, saya bacakan kembali ya bagi Bapak Ibu, supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Kepada orang-orang yang suka declare firman Tuhan tetapi nggak hidup dalam firman Tuhan. Tuhan berkata apa? Mazmur 50 ayat 16-17, saya bacakan lagi kepada Bapak Ibu ya. Kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku, kata Tuhan, dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Ini berbicara kepada kita anak-anaknya ya, termasuk pada saya yang ngomong ya, saya juga nggak kebal. Kita sama-sama belajar di sini, bukan berarti saya lebih baik dari Bapak Ibu. Ini mengingatkan saya juga, jangan sampai kita declare firman Tuhan, tetapi kita nggak melakukannya. Tuhan malah menegur kita ya. Karena Tuhan itu membalas setiap kita menurut perbuatan kita. Mungkin Bapak Ibu jarang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi ya, ini adalah kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan kita, sehingga kita benar-benar paham jikalau kita ingin melihat yang baik dalam hidup kita, maka kita juga harus belajar berbuat baik ya. Karena Tuhan itu ya setia kepada firman-Nya. Dia akan membela firman-Nya. Dia nggak membela saya atau siapa, si A, si B, si C, enggak. Tetapi membela orang-orang yang menghidupi firman-Nya. Di mana ada firman-Nya ya, dia akan membela firman-Nya. Ya, tapi bagi Bapak Ibu yang saat ini masih ada, maksudnya masih terbelenggu oleh dosa ya, Tuhan Yesus tidak datang untuk menghakimimu, tetapi dia mencari engkau untuk diselamatkan. Jikalau saat ini engkau mau bertobat, maka ya janji Tuhan itu ya dan amin bagi engkau, akan ada jalan keluar bagi engkau ya. Karena segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib, segala kutuk penderitaanmu, kutuk sakit penyakitmu, kutuk langit tembagamu itu sudah dibayar di atas kayu salib. Tetapi setelah itu ya kita harus belajar bukan hanya saja ya menerima segala berkat Tuhan yang sudah Tuhan bayar, tetapi kita harus belajar menyerahkan tubuh jiwa roh kita menjadi alat kebenaran, bukan lagi menjadi ya hamba dosa. Karena Tuhan akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Kitab Amsal mengatakan apa? Setiap orang dikenyangkan dengan ucapan lidahnya ya, dan perbuatan tangannya akan dibalaskan kepadanya ya. Kita melihat bahwa bagaimana berkat Tuhan itu ada atas kepala orang benar. Dikatakan kepala loh, berarti berkat Tuhan itu ngikutin orang benar kemanapun orang benar pergi, ya kan? Maka saat ini kalau Bapak Ibu dikasih pilihan, ya jangan mikir dua kali lagi,
putuskan saat ini engkau mau bertobat dari dosa-dosamu ya. Putuskan dan mau menjadi orang benar. Karena berkat Tuhan itu ngikutin orang benar. Kalau orang yang nggak benar nih ya, saya juga kan ya banyak bergaul dalam dunia bisnis ya. Saya melihat teman-teman saya ada yang sangat diberkati Tuhan. Maksudnya diberkati dengan cara-caranya sendiri ya. Istilahnya dengan cara-caranya sendiri itu sikut-sikutan ya. Ngambil yang bukan haknya dia, namanya juga bisnis dunia kangtau gitu ya. Saya pernah ketemu satu konglomerat ya, pengusaha tambang yang besar sekali di Indonesia ya. Perusahaannya TBK ya. Akhirnya dijual ke TBK, tadinya kan private. Dan dia ngajarin saya nih, dia mentorin saya. Saya nongkrong di pasar sama dia ya, nggak nyangka kan ada konglomerat yang nongkrongnya di pasar, becek gitu ya, di satu pasar. Dan dia ngajarin saya, kamu ini ya kalau mau dagang itu antara kamu mati atau kamu hidup, kamu mati atau lawanmu mati atau lawanmu hidup, pokoknya gitu. Kalau enggak kamu yang dimakan, kamu yang harus makan. Kejam sekali gitu ya. Dia ngajarin saya seperti itu, dan saya melihat teman-teman bisnis saya juga ada yang begitu ya. Bukan ya yang dekat sekali yang begitu, tapi saya perhatikan ya, Tuhan itu setia dengan firman-Nya. Saya perhatikan orang-orang yang seperti itu, mungkin dia bisa diberkati dengan luar biasa ya. Kekayaannya juga nggak usah kerja juga duitnya making money kan. Duitnya didepositoin aja, bunganya itu berlimpah-limpah. Jadi dengan bunganya aja dia bisa beli rumah, bisa beli apa. Saya perhatikan ya. Udah lama kan nggak ketemu setelah kan, karena kan saya kan banyak di Australia, udah lama nggak ketemu. Terus ketemu ya, balik ke Indonesia ketemu. Saya melihat hidupnya penuh dengan air mata. Ya, bukan berarti gimana ya. Ya namanya firman Tuhan itu ya, dan amin kata firman Tuhan apa? Berkat Tuhan itu tidak menambahkan penderitaan. He adds no sorrow to it ya. The blessing of God that makes someone rich. Berkat Tuhanlah yang membuat orang menjadi kaya, dan dia tidak menambahi dengan penderitaan. Itu berkat yang datangnya dari Tuhan. Ya. Saya tidak menghakimi ya, di sini saya tidak menghakimi. Saya hanya memberikan contoh bahwa orang benar dan orang yang ya hidupnya di luar Tuhan. Ya mungkin mereka mengaku percaya Tuhan, tetapi tidak diwujudkan di dalam tindakan ya. Kita melihat banyak sekali kitab Amsal mengajarkan kepada kita, bukan hanya saja berkat Tuhan itu ada di atas kepala orang benar, tetapi kitab Amsal berkata apa? Berkat Tuhan itu ada di dalam rumah orang benar, tetapi kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik ya. Jadi Bapak Ibu, siapapun engkau, apapun keberadaanmu saat ini, mari kita putuskan menjadi orang benar ya. Kita bukan hanya saja menerima hadiah kebenaran daripada Tuhan, kita bukan hanya saja menerima segala berkat yang Tuhan sudah bayar di atas kayu salib, tetapi selanjutnya kita mau menjadi orang-orang benar. Karena orang-orang benar ini akan menjadi seperti yang digambarkan di kitab Mazmur 91 ayat 1, yakni orang yang hidup di dalam lindungan Allah yang maha tinggi ya, yang tidak perlu takut akan malapetaka, yang tidak perlu takut juga kalau ada penyakit sampar yang datang. Mereka ini nggak perlu declare Mazmur 91. Nggak perlu. Kenapa? Karena mereka sudah menghidupinya. Mereka menjalaninya, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan kebenaran Tuhan itu yang akan jadi proteksinya. Mereka nggak perlu doa-doa, Tuhan lindungi saya, Tuhan lindungi saya. Karena mereka itu sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi perisai perlindungan yang
sempurna. Ya, Mazmur 37 mengatakan, lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Ya, Mazmur 37 ayat 18 sampai 19 saya bacakan bagi Bapak Ibu. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pustaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka dikatakan apa? Tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Ya mungkin ya namanya manusia di dunia ini ya nggak sempurna. Kadang ada hari-hari yang gelap ya, dikatakan pada waktu kecelakaan. Tetapi pada waktu kecelakaan pun kita tidak akan menjadi malu. Dan dikatakan apa? Dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Ketika kita menjadi orang-orang benar, apa dikatakan firman Tuhan? Walaupun perang di sana sini, walaupun musim ekonomi ya naik turun, ya musim resesi, dikatakan apa? Kita akan tetap menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan sekalipun. Ayo Bapak Ibu yang sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan ini, apakah engkau masih tetap mau hidup dalam dosa atau mau pilih jadi orang benar? Ya, dikatakan doa orang benar itu besar kuasanya. Bahkan ya, orang-orang benar ini kalau berdoa Tuhan mendengarkan. Permintaan orang benar dikatakan apa? Diluluskannya. Ya. Tetapi ya keinginan orang fasik ditolaknya. Kitab Amsal berkata seperti itu. Orang fasik itu orang yang hidup di luar Tuhan ya. Orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Karena definisinya orang percaya Tuhan itu apa sih? Bukan hanya saja orang yang ngaku di mulut percaya Tuhan. Semua orang pun bisa mengaku percaya Tuhan Yesus, tetapi orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan adalah orang-orang yang mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mungkin Bapak, Ibu, dan saya belum sempurna, tetapi kita mau dengan segala keberadaan kita, dengan segala kekuatan kita, kita mau menjadi orang-orang benar. Ya, kita mau menjadi pelaku firman Tuhan, mungkin seringkali gagal, tetapi kita tidak tetap hidup di dalam dosa, itu bedanya. Nah, Bapak Ibu, ya, saya tidak menghakimi, sekali lagi bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, saya tidak menghakimi engkau yang masih ada di dalam belenggu dosa. Tuhan Yesus sangat mengasihi engkau, ya. Oleh sebab itu dia datang menyerahkan nyawanya di kayu salib mati bagi engkau. Dia mencari engkau yang sedang terbelenggu oleh dosa, yang sedang terbelenggu oleh ya ikatan-ikatan dosa ya yang engkau sendiri belum bisa keluar. Tuhan Yesus mencari engkau supaya engkau diselamatkan, engkau dibebaskan. Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, nanti sebentar setelah firman Tuhan, renungan firman Tuhan, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang mau hidup di dalam pertobatan, yang mau bertobat ya dari dosa-dosamu. Seringkali kita berpikir bahwa dosa itu sesuatu yang wah gitu ya, sesuatu yang kalau ngebunuh orang baru dosa ya, baru orang fasik. Kalau misalnya jadi merampas penjamret itu baru dosa yang gede gitu. Sebetulnya dosa itu dimulai dari hati, karena Tuhan melihat hati ya. Sebetulnya dosa itu ya dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Misalnya ketika kita tidak mau mengampuni seseorang ya, bahkan kitab Yohanes menyamakan itu dengan pembunuh ya. Ketika kita hidup di dalam kebencian, di dalam akar pahit ya, itu menutup pintu berkatmu Bapak Ibu ya. Jangan sekali-kali engkau ya rugi ya, jangan sekali-kali engkau mau menyimpan kepahitan, kebencian, itu akan menutup pintu berkatmu.
seberapapun menyakitkannya yang orang lakukan kepadamu, ya, yang orang katakan kepadamu, lepaskan pengampunan jikalau engkau mau melihat berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupanmu, ya. Jikalau engkau mau melihat tubuhmu sehat, ya. Karena sakit penyakit itu timbulnya asalnya dari mana, ya? Ketika kita membuka pintu gerbang kita, pikiran kita, hati kita kepada ya hal-hal yang negatif, kepada kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, itu juga sebetulnya dosa. Kita nggak tahu ya, kita pikir bahwa takut biasa, khawatir biasa. Tetapi ya kita mau tolak itu semua ya. Karena ketika kita takut itu kita sesungguhnya tidak percaya kepada Tuhan, ya sama halnya takut nggak bisa makan, kata Kak Borurai. Berarti kita lebih percaya kepada ya apa yang tangan kita bisa hasilkan daripada kepada pemeliharaan Tuhan. Mungkin di sini saya sudah saksikan berkali-kali bagaimana mukjizat penyediaan Tuhan ya dalam kehidupan saya. Saya sudah saksikan, saya sudah mengalami bagaimana Tuhan itu setia membela firman-Nya. Ya, membela firman-Nya. Ya, saya ini termasuk orang yang suka memberi, bukan karena saya baik, bukan karena saya banyak duit, bukan karena saya bukan karena kebenaran saya ya. Semuanya saya kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan itu bagi Roh Kudus, bagi Tuhan Yesus, bagi Roh Kudus yang memampukan saya. Ya, sebetulnya ketika engkau pelit ya, ketika engkau kikir, itu adalah dosa juga ya. Itu dosa penyembahan mamon, penyembahan berhala ya. Dan ya kita berpikir bahwa kikir itu sesuatu yang ya nggak akan masuk penjara kan, orang kikir kan nggak masuk penjara. Tetapi firman Tuhan menuliskan ya orang kikir itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga ya. Kak Mimin, nanti saya berdoa ya untuk Kak Mimin ya. Makanya kita harus mengetahui kebenaran firman Tuhan, karena kekhawatiran, ketakutan, kecemasan ya ketika kita usir keluar, kita nggak bisa membiarkan pikiran kita, hati kita kosong. Tetapi ya kita harus mengisi pikiran dan hati kita dengan janji-janji firman Tuhan yang mengatakan jangan kamu khawatir ya, apa yang kau makan, minum, pakai. Jikalau burung-burung di udara saja ya, yang tidak mengumpulkan, tetapi Tuhan pelihara ya. Jikalau bunga di padang saja Tuhan pelihara sedemikian indahnya, lebih indah daripada ya Salomo ya, bajunya Salomo. Maka ya engkau terlebih berharga bagi Tuhan. Pasti Tuhan yang akan memelihara engkau. Engkau yang harus merenungkannya siang dan malam. Merenungkan siang dan malam janji firman Tuhan itu, memperkatakannya. Dengan demikian engkau mengusir kekhawatiran itu dari hidupmu. Ya jangan dikosongin pikirannya. Kalau dikosongin ya yang jelek-jelek, yang negatif semua yang datang kepada kita. Ya, kita sama-sama mau belajar jadi orang benar. Ya, dikatakan di kitab Amsal 11 ayat 18 sampai 19, saya mau bacakan bagi Bapak Ibu. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Dikatakan pahala yang tetap loh. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Hidup di sini bukan hanya saja hidup di dunia, tetapi hidup kepada kekekalan. Tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Ya. Saya memperhatikan ya kayak
ya teman-teman bisnis saya banyak ya, mereka itu ya mendapatkan fasilitas kemudahan karena hubungan baik misalnya ya dengan otoritas, dengan pemerintahan. Ya, kita melihat banyak sekali yang juga gugur kan kalau ada apa-apa, belum tunggu waktunya, belum tunggu tanggal mainnya ya, sampai satu waktu ya namanya juga kalau hidup tidak di dalam kebenaran pastilah dikejar-kejar kekhawatiran, ketakutan ya, dan tinggal tunggu tanggal mainnya sampai terbongkar. Jadi Bapak Ibu, apapun keberadaanmu, mungkin yang kau punya tidak banyak, mungkin sedikit, tetapi yang sedikit itu ya, kalau ada di tangan orang benar, apa tadi janji firman Tuhan? Berkat Tuhan itu ada di atas kepalamu. Dan berkat Tuhan itu ada di dalam rumahmu. Tuhan akan memberkati yang sedikit ini, bisa dijadikan Tuhan menjadi berlimpah-limpah. Karena jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian hari kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Kita yang harus sabar menantikan janji Tuhan karena Tuhan itu setia ya. Dan ingat kemarin-kemarin saya sudah sharekan bahwa ketika kita percaya akan janji firman Tuhan itu ya, saat itu juga Bapak Ibu siap-siap akan ada penganiayaan dan penderitaan oleh karena firman itu. Kalau Tuhan Yesus saja ya, waktu pertama Tuhan Yesus lahir di dunia ini ya, begitu banyak penganiayaan kan, anak-anak dibunuh karena ya ingin membunuh Tuhan Yesus. Demikian pula kita yang membawa benih firman-Nya, firman Tuhan sendiri. Pastilah ya si jahat itu nggak suka, dia akan berusaha untuk membunuh apa? Mimpi kita, janji Tuhan yang kita pegang dalam hidup kita. Dia berusaha untuk membunuhnya. Sebetulnya engkau dan saya itu sama seperti Maria. Maria itu mengandung Tuhan Yesus. Demikian pula engkau dan saya, kita mengandung Tuhan Yesus, janji-janjinya di dalam firman-Nya. Karena Tuhan Yesus itu sendiri adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Ketika genap waktunya, janji itu pasti akan membuahkan hasil. Demikian pula Bapak, Ibu, dan saya, ketika kita percaya kepada janji firman Tuhan, kita memegang janjinya. Pada waktu yang tepat pasti ya, janji firman Tuhan itu akan berbuah-buah manis di dalam kehidupan kita. Ya. Saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu saat ini seperti apa ya, tapi percayalah saya sudah menyaksikan berkali-kali bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup saya, bagaimana penyediaan Tuhan dalam hidup saya, bagaimana Tuhan menyembuhkan saya dari sakit penyakit saya. Saya juga udah share ya bahwa orang benar itu, kalau orang yang bisa melihat dalam dunia roh, kalau orang benar itu berbeda. Kenapa? Karena kalau orang yang bisa melihat dalam dunia roh itu ada auranya berbeda, ada kayak kalau film kartun ada kayak mahkotanya, sinar gitu di kepalanya. Ya, percaya nggak percaya memang seperti itu ya, kelihatan. Karena dalam dunia roh itu semuanya telanjang, semuanya kelihatan. Dalam dunia roh itu nggak ada batasan waktu dan nggak ada batasan ruang ya. Ya, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu paham apa yang saya sharekan. Kalau ketik paham, tulis amin gitu ya di komentar. Terima kasih ya Kak Mimin udah membagikannya dengan banyak orang. Semoga semua orang yang menonton live ini terberkati, imannya dikuatkan, dan engkau saat ini, siapapun Anda yang kau mau memutuskan menjadi orang benar, menjadi
pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, karena sungguh Tuhan akan membedakan ya orang benar, orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya dengan orang yang bukan. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu kita buka deh kitab Maleakhi ya. Maleakhi, mari kita membuka kitab Maleakhi. Bapak Ibu yang sudah ada di dalam kebenaran, tapi engkau belum melihat janji Tuhan dinyatakan dalam hidupmu, ya jangan putus asa, percayalah ya, Tuhan itu setia. Tuhan setia, Dia akan membela anak-anaknya. Ini kita Maleakhi 3 ayat 13 ya. Saya mau membacakan bagi Bapak Ibu. Ini kemenangan terakhir bagi orang benar. Dikatakan, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya, yakni terhadap Tuhan ya, dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulisnya di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Dikatakan mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Saya lanjutkan Maleakhi 4 ya, ayat 1 ya. Ya, saya bacakan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Di sini firman Tuhan menekankan akan ada perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan orang yang gak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Masih ingat firman Tuhan yang berkata ya, orang yang beribadah kepada Tuhan itu apa? Makanan dan minumannya diberkati Tuhan ya. Dan sakit penyakit akan menjauh dari kehidupan kita. Orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran, bukan hanya saja datang ke gereja seminggu sekali dan memuji Tuhan di gereja, baca firman di gereja, udah gitu tutup Alkitab dan lupa ya sehari-hari kita mengerjakan suka-suka kita. Bukan ya, bukan seperti itu orang yang beribadah kepada Tuhan. Orang yang benar, orang yang mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang mau menyerahkan tubuh jiwa rohnya dipakai untuk menjadi hamba Tuhan, hamba kebenaran, menjadi pelaku-pelaku kebenaran, pelaku-pelaku firman Tuhan.
Ya, maka orang-orang seperti ini firman Tuhan janjikan apa? Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang benar ya. Walaupun mereka jatuh, tidak akan jatuh sampai tergeletak, sebab tangan Tuhanlah yang akan menopang mereka. Bahkan dikatakan apa? Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Demikianlah berkat orang benar ya, berkat Tuhan atas orang benar. Ya, Bapak Ibu, apapun keadaanmu saat ini, mari kita putuskan mau menjadi orang benar. Dan saat ini bagi engkau yang masih ya hidup di dalam dosa, ya mari putuskan untuk bertobat dari dosa-dosamu. Ya, maka janji Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan, ya bukan hanya saja keselamatan kekal, tapi Tuhan juga mau menolongmu. Tuhan juga sudah menyembuhkan segala sakit penyakitmu di atas kayu salib ya. Bahkan Tuhan juga yang sudah menghancurkan, mematahkan kutuk langit tembaga, kutuk penderitaanmu, kutuk masa depanmu sudah hancur, sudah patah oleh darah Yesus di atas kayu salib. Tapi selanjutnya, mari Bapak Ibu, kita mau menghasilkan buah-buah pertobatan kita. Supaya apa? Supaya hidup kita ini menjadi hidup yang berkemenangan dalam setiap aspek kehidupan kita ya. Oke, saya rasa cukup pemberitaan firman Tuhan ya. Sudah pukul 4.51. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu ya. Dan bagi Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, yang sakit, boleh tuliskan di komentar sakitnya apa, boleh klik tombol tamu ya, saya akan berdoa secara khusus nanti. Sekarang saya berdoa dulu untuk Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau boleh bagikan lewat hamba-Mu ini. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Mampukan setiap kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu, sehingga sungguh kami menjadi orang-orang benar, yang diberkati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepadamu. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Hamba-Mu bawa ke hadapan-Mu, Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu. Engkau yang mau bertobat dari dosa-dosamu, angkat tanganmu dan taruh di dadamu sebagai respon bahwa engkau mau sungguh-sungguh bertobat. Saya akan berdoa bagi engkau dan nggak mustahil ya, Tuhan Yesus yang sudah membayar setiap harga dari sakit penyakitmu, Dia akan menyembuhkan sakit penyakitmu ya. Dan Tuhan Yesus yang sudah membayar setiap harga dari kutukmu, Dia akan melepaskan kau dari segala kutuk dosamu, kutuk keturunan, kutuk masa depanmu. Ya, mari kita berdoa. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu. Saat ini hancurkan, patahkan setiap belenggu dosa atas hidupmu, belenggu penyembahan berhala, penyembahan mamon, belenggu roh najis, roh percinahan, hancur patah atas hidupmu. Belenggu-belenggu gambling, addiction, hancur patah. Belenggu rokok, hancur patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat yang menguasai hatimu, hidupmu saat ini, pikiranmu, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Hai engkau iblis setan, engkau sudah tidak punya kuasa lagi atas anak-anak Tuhan yang ada di live room ini, yang saat ini mengambil keputusan untuk bertobat dari dosa-dosanya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pencuri-pencuri berkat-Mu saya ikat, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya melepaskan berkat Tuhan atas engkau. Diberkatilah engkau, kasih Tuhan mengalir saat ini, damai sejahtera Tuhan mengalir, sukacita surgawi mengalir memenuhi hati dan pikiranmu.
segala kekhawatiran, kecemasanmu saat ini saya ikat. Roh intimidasi saya ikat, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir saat ini, kasih, sukacita, damai, sejahtera Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu. Damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran memenuhi hatimu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang sakit, pegang bagian tubuhmu yang sedang sakit. Sekarang kuasa Tuhan mengalir. Roh Kudus, mari engkau jamah anak-anakmu saat ini yang sedang sakit. Engkau yang sedang sakit lambungmu sekarang bebas, asam lambungmu normal, gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit lambung keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk Kakak Estina yang pemulihan matanya ya. Kakak Estina bisa tuliskan di komentar sakit matanya kenapa, maksudnya matanya yang sakit itu seperti apa gitu ya. Jadi saya doanya bisa efektif ya. Roh Kudus jamah Kak Estina saat ini, jamah matanya dipulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa jahat yang bikin sakit saat ini saya hancurkan, saya patahkan kuasanya atas Kak Estina demi nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir saat ini. Matamu pulih dalam nama Tuhan Yesus. Melihat dengan baik, dengan normal. Segala infeksi, operasi katarak, oke. Roh Kudus jamah Kak Estina saat ini. Jamah Kak Estina, pemulihan terjadi atas matanya sekarang bisa melihat dengan normal, gak buram lagi dalam nama Tuhan Yesus. Gak buram lagi mata bekas operasi kataraknya, sekarang gak buram lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, darah Yesus hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit sudah hancur, sudah patah atas Kak Estina dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang. Matamu sudah enak sekarang, nggak enak lagi, matanya sekarang enak, bisa melihat dengan enak, dengan jelas dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ya, untuk pasangan ini ya, kakak anonimus ya, kakak harus bangkit ya untuk menjadi pendoa bagi pasanganmu ya. Engkau harus bangkit ya, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang akan mengurapi engkau ya, dan lama-kelamaan pasanganmu itu akan luluh, akan dijamah oleh Tuhan. Jadi kakak anonimus harus bangkit, harus menjadi pendoa untuk pasanganmu ya. Dan engkau juga harus tindakan kita ya sebagai istri ya, atau sebagai suami, bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku firman ya. Kita juga harus bijaksana supaya dengan kelakuan kita, firman Tuhan katakan, kita bisa memenangkan pasangan kita yang belum percaya atau belum takut sama Tuhan ya. Bagaimana kita merespon, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita mengasihi bukan hanya dengan bibir, ucapan, tetapi dengan perbuatan. Bagaimana kita, respon kita sehari-hari terhadap pasangan itu yang penting ya kakak anonimus ya. Oh ya kakak Estina ya. Oke, terima kasih kakak Estina sudah share. Roh Kudus jamah saat ini, jamah lagi kakak Estina. Kakak Estina sekarang apa yang kakak rasakan?
ada enakan matanya sekarang setelah didoakan. Kuasa Tuhan mengalir atas kakak Estina sekarang. Jadilah engkau bebas, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Semua infeksi-infeksi sembuh, pulih. Roh Kudus jamah matanya kakak Estina. Ya, kuasa Tuhan mengalir saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, engkau sudah menjamah kakak Estina, engkau sudah menyembuhkan matanya. Ya, jangan lupa kakak Estina setiap hari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, engkau sudah menyembuhkan mataku dengan pulih sempurna. Jangan lupa ya, itu senjata saya. Senjata saya sudah bagikan tuh sama Bapak Ibu semua. Senjata bagaimana saya mengalami kemenangan yang mustahil menjadi mungkin. Terobosan demi terobosan doa saya yang sederhana dengan doa ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan ingat, saya doa-doa deklarasi seperti ini sebelum saya diurapi Tuhan ya. Jadi waktu masih sangat duniawi. Tetapi karena saya percaya akan janji firman Tuhan dan saya declare, Tuhan gak pernah gagal menepati janjinya ya. Karena kesembuhan itu hak milik anak-anak Tuhan ya. Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Enakan ya, puji Tuhan ya Kak Estina ya. Iya kan kakak Anonimus ya. Iya, memang ada bagian dari kita. Kita harus tunduk dulu sama firman Tuhan, baru kita bisa memenangkan orang lain, memenangkan ya pasangan kita ya. Saya akan berdoa ya bagi kakak Anonimus. Tuhan Yesus mengasihi kakak Anonimus. Sebetulnya emosi itu, kemarahan itu adalah ya salah satu bentuk kedagingan ya. Kakak Anonimus boleh belajar puasa. Puasa itu kita belajar mematikan keinginan daging ya. Dalam puasa itu kita kita belajar, karena ya namanya kedagingan itu ya harus dimatikan. Termasuk ya emosi ya. Jadi yang berlawanan dari kemarahan kan kesabaran. Ini adalah buah daripada roh ya. Salah satu buah roh. Bagaimana caranya supaya kita ya Roh Kudus yang berbuah-buah membuahkan ya perbuatan-perbuatan baik yang masuk kesabaran ya. Kakak Anonimus ya boleh belajar berdoa, berpuasa ya, membaca firman Tuhan. Itu salah satu hal yang bisa membantu kakak Anonimus untuk mengontrol emosinya kakak. Saya doakan saat ini Bapa di surga, engkau mengetahui apa yang terjadi dan apa pergumulannya kakak Anonimus. Saat ini hambamu berdoa, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya kakak Anonimus. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk keturunan atas engkau, kutuk mantra, kutuk jimat sudah hancur, sudah patah atas kakak Anonimus. Demi nama Tuhan Yesus, setiap roh-roh jahat aku perintahkan keluar, tinggalkan tubuhnya kakak Anonimus dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya melepaskan roh kasih Tuhan mengalir, roh kasih, roh sukacita, roh damai sejahtera, roh kesabaran turun atas kakak Anonimus dalam nama Tuhan Yesus. Kakak Kathleen ya, ibu Kathleen ya, saya panggil kakak atau ibu, kakak aja deh. Kakak Kathleen turun atas kakak Kathleen dalam nama Tuhan Yesus. Kakak setiap hari ya, kakak Kathleen boleh doa sama Tuhan seperti ini. Penuhi saya dengan roh kesabaran, penuhi saya dengan roh kasih, roh damai sejahtera, penuhi saya gitu ya.
Boleh kakak berdoa karena kasih, sukacita, damai sejahtera itu sebetulnya roh, ya salah satu dari ya Roh Kudus itu kan membawahi roh kasih, roh damai sejahtera, roh kesabaran. Ya, ya saya mau berdoa untuk kakak Elizabeth. Kakak Elizabeth boleh naik ke atas kalau mau didoakan secara khusus. Elizabeth apa ini, Setiawan ya? Saya udah undang naik ke atas ya kakak Elizabeth yang lagi sakit. Sakit apa namanya? Sakit lutut. Mari silahkan kakak Elizabeth, tadi saya udah undang. Mungkin internetnya jelek kali ya. Halo, Halo Ibu halo, Elizabeth, shalom. iya, shalom, pagi. Ya, pagi. Halo, enggak dengar. Bisa dengar sekarang Ibu Elizabeth? Halo, Ya, sekarang bisa dengar. iya bisa. Ya, apa yang bisa dibantu Ibu Elizabeth? Ini lotus saya sama boyok itu loh cuakit pol. Sudah tusuk jarum, sudah ke dokter. Katanya sih enggak apa-apa sih, enggak tahu. Tiba-tiba kok suakit gitu. Buat jalan juga enggak enak gitu. Oke, kita berdoa ya. Ya, Bu terima Elizabeth. kasih. Kita berdoa, Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, kami menyerahkan Ibu Elizabeth ke dalam tangan-Mu. Ibu bisa buka kameranya? Ini saya enggak tahu cara nih. Sebentar. Saya sudah undang ya, saya Iya. undang. Sebentar saya lihat, harusnya Ibu bisa kok, followernya Ya banyak. sudah saya buka. Oke. Kok nggak bisa ya? Saya sudah buka sih. Oh, ya sudah nggak apa-apa lah, kita doa ya. Mari kita doa. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Elizabeth saat ini. Ya, Darah Yesus hancurkan, patahkan setiap kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit saat ini sudah hancur, sudah patah atas Ibu Elizabeth dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Setiap roh jahat, roh sakit lutut, roh sakit boyok, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya melepaskan kesembuhan daripada Tuhan. Roh Kudus, mari jamah lututnya sekarang, lututnya yang sakit sekarang sembuh, sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Boyoknya sekarang sembuh. Mohon maaf Bu Elizabeth, boyok itu apa ya? Itu loh, di belakang geger. Geger itu Di apa ya? belakang punggung belakang itu loh. Yang tengah-tengah antara Oh iya, paham. Mohon maaf Ibu Elizabeth, ada orang-orang yang Ibu Elizabeth belum ampuni? enggak ada sih. Oh ya sudah, oke. Kita doa ya. Roh Kudus, jamah sekarang boyoknya. Darah Yesus hancurkan, patahkan setiap belenggu sakit, penyakit atas boyoknya sekarang sudah hancur, sudah patah. Roh sakit boyok, roh sakit lutut saat ini saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, menjamah hatinya juga, hatinya dipulihkan Tuhan. Roh Kudus, jamah hatinya Ibu Elizabeth, segala kesedihan, kesusahan hatinya, Engkau yang terlebih tahu. Roh Kudus, mari Engkau pulihkan hatinya, segala sesuatu yang membuat hatinya susah, Engkau yang lebih tahu. Roh Kudus, penuhi hatinya dengan kasih-Mu, penuhi hatinya dengan sukacita daripada surgawi. Damai sejahtera-Mu mengalir, memenuhi hatinya, membalut setiap luka di hatinya. Saat ini kuasa Tuhan mengalir juga, menjamah boyoknya sekarang, yang sakit sembuh, sakitnya sudah nggak sakit lagi
dan lututnya sekarang sembuh, udah nggak sakit lagi. Kuasa Tuhan terus mengalir, 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 menjamah Ibu Elizabeth dari atas kepala sampai ujung kaki. Kuasa Tuhan mengalir, membebaskan engkau, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Elizabeth, coba Ibu berdiri, jalan, coba apa yang Ibu rasakan sekarang? Oh, masih sakit sih. Masih sakit di bagian mananya? Ini kekerinil boyoknya itu Boyoknya. sama kakinya. Kalau mau berdiri, habis duduk, mau berdiri itu sakit pol. Ya, sekarang setelah didoakan ada baikan? Belum sih, masih Belum ya. sakit sih. Iya. Oke. Ada Bu Elizabeth merasakan jamahan Tuhan belum? Panas sih, terasa sih. Ada Panas. Oh Iya. ya. Oke. Imani ya, Ibu Iya. Elizabeth, kuasa Tuhan sudah mengalir, sudah menjamah Ibu Elizabeth. Amin. Ya, sekarang Amin. saya berdoa lagi ya. Iya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah Ibu Elizabeth. Sekarang saya berdoa lagi, kiranya Engkau lawat Ibu Elizabeth dengan kuasa-Mu yang lebih dahsyat lagi. Amin. Jamah Bu Elizabeth dengan lebih dahsyat lagi. Menjamah boyoknya, menjamah lututnya sekarang. Segala sakit penyakit sekarang saya perintahkan keluar. Tinggalkan tubuhnya Ibu Elizabeth. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth adalah milik Tuhan Yesus. Tubuh, jiwa, rohnya sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Saya perintahkan sakit penyakit sekarang keluar. Sakit di boyoknya, sakit di lututnya. Hai engkau setan iblis, keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Elizabeth. Sekarang saya perkatakan jaringannya, tulangnya, semuanya disembuhkan Tuhan. Semua tisu jaringan, semua sel-sel jaringan yang nggak benar sekarang dipulihkan, dibenarkan oleh kuasa Roh Kudus, dipulihkan. Bahkan kalau ada penyempitan di tulang belakangnya sekarang sembuh, sekarang bebas dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir, menjamah tulang punggungnya, sekarang mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Dan mengalir menjamah lututnya sekarang. Lututnya dialiri oleh kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan menjamah lututnya sekarang. Sekarang sakitnya saya perintahkan keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Hai engkau sakit penyakit, engkau harus tunduk di bawah nama Tuhan Yesus. Di bawah telapak kakiku. Sekarang aku perintahkan semuanya keluar. Roh Kudus terus jamah Ibu Elizabeth, jamah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kuasa Tuhan mengalir terus. Amin. Mengalir, menyembuhkan, memulihkan dengan sembuh. Dalam nama Tuhan. Amin, amin, Tuhan Yesus. dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Yes, Tuhan. amin, amin, Bapak di amin. surga. Bu, apa yang Ibu rasakan sekarang? Setelah enakan sih, ya enak. Enakan. Iya. Udah enakan berapa persen? 80% ada? Ada. Ya, saya berdoa lagi ya. Saya berdoa lagi, puji Tuhan. Terima kasih dulu sama Roh Kudus, Bu. Ya, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, terima kasih. Terima kasih Engkau sudah menjamah, Engkau sudah menyembuhkan Ibu Elizabeth. Kami mengucap syukur saat ini. Aku membawa lagi Ibu Elizabeth ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, hari Engkau lawat Ibu Elizabeth dengan kuasa-Mu lebih dahsyat lagi. Jamah punggungnya, tulang di punggungnya, jamah juga lututnya. Apabila ada sel-sel jaringan ataupun tulang yang rusak, yang sakit,
saat ini dipulihkan Tuhan. Saat ini dipulihkan, disembuhkan, dioperasi oleh kuasa Roh Kudus. Kuasa Amin. Roh Kudus Amin. 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 saat ini. Yes. Apabila ada Amin. bantalan tulangnya yang sudah kering oleh karena kebanyakan air mata saat ini, hamba-Mu perkatakan kasih Tuhan yang membalut Amin. Amin. semuanya, memulihkan bantalan di lututnya sekarang pulih normal dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus Kristus. Jadi pulih normal, lututnya nggak sakit sama sekali. Hai sakit penyakit, aku keluar semua, aku cabut sampai ke akar-akarnya. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Elizabeth. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Elizabeth dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini lututmu sembuh, pulih, udah dioperasi oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Yang mengoperasi lututmu sekarang disembuhkan, dipulihkan. Yes. Lututmu sudah bebas dari sakit penyakit sama sekali, hilang 100% dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Dan Yesus. untuk tulang belakangnya, saat ini hamba-Mu berdoa, Roh Kudus kembali kiranya Engkau yang memulihkan dengan sempurna segala sesuatu yang rusak. Engkau sudah betulkan, Engkau sudah pulihkan. Syaraf yang kejepit sekarang sudah bebas, sudah sembuh, sudah pulih. Tulangnya apabila sudah bengkok sekarang diluruskan oleh kuasa Tuhan. Amin. Roh Yesus. Kudus yang mengoperasi Ibu Elizabeth sekarang semuanya tulangnya normal, jaringannya, syarafnya semuanya normal. Sakitnya sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir terus, mengalir, menjamah Ibu Elizabeth dari ujung kepala sampai ujung kaki, memulihkan dengan sempurna. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau penyembuh yang sempurna, Amin. yang sejati, Engkau penyembuh yang dahsyat. Terima kasih Roh Kudus. Ya, Ibu, sekarang apa yang Ibu rasakan setelah didoakan? Enak. Sudah sembuh. Sudah Amin. sembuh ya? Terima kasih. Tuhan ya, lututnya udah nggak sakit lagi kan? Enggak. Ya, punggungnya gimana sekarang? Agak tinggal dikit kok, enggak apa-apa. Tinggal dikit, tinggal 10%. Iya. Oke, kuasa Tuhan sekarang terus mengalir. Aku perintahkan semua sakit penyakit sampai yang paling kecil, aku cabut keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus. Engkau harus pergi, tinggalkan tubuhnya Ibu Elizabeth, karena Ibu Elizabeth sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Elizabeth. Semua sakit penyakit harus tunduk dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Perintahkan keluar semua. Sekarang kuasa Tuhan yang mengalir, menjamah Ibu Elizabeth, menjamah, memulihkan tulang di punggungnya sekarang sembuh, mengoperasi tulang di punggungnya sekarang kuasa Tuhan yang menyembuhkan, yang akan mengoperasi dengan sempurna. Engkau tidak akan sakit lagi, sakitnya semuanya saya sudah buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Jamah terus punggungnya, sekarang punggungnya sembuh sama sekali. Punggungnya sembuh sama sekali, enggak ada rasa sakit sedikit pun dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, membebaskan Ibu Elizabeth, menyembuhkan, memulihkan dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, namamu yang dimuliakan, namamu yang ditinggikan, Engkau penyembuh yang sejati. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah membebaskan, Engkau yang sudah menyembuhkan Ibu Elizabeth Setiawan dengan sempurna. Terima kasih. Ibu, coba saksikan sebentar apa yang Ibu rasakan setelah didoakan. Puji Tuhan, enak sih, Kak. Sembuh. Enak ya. Ya. Lututnya gimana? Udah nggak sakit lagi? Enggak sakit sudah, puji Tuhan. Tadinya sakit banget kan? Sakit banget, Pol. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus kita dahsyat. Amin ya. Enggak, sekarang sudah enak. Ya, puji Tuhan ya. Gitu ya. Ibu jangan banyak berduka hati, banyak memuji Tuhan ya, kata firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat ya. Betul. Kan single parent sebabnya. Oh, iya. Ibu tinggal di mana? Di Surabaya, Wiyung. Oh,
Oke, oke. Ya, Tuhan Yesus mengasihi Ibu ya. Tuhan Yesus Amin. memberkati Ibu dengan Iya, sukacita, dengan damai sejahtera surgawi. Tuhan amin. Yesus memberkati bahkan ekonomimu, bahkan anak-anakmu diberkati Tuhan menjadi anak-anak Amin. yang takut akan Tuhan. Dalam Amin. nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima Ya, kasih buat terima KBR. kasih. Tuhan berkati. Ya, sama-sama. Aku disconnect dulu ya. Ya, kasih banyak. Tuhan Yesus. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Esther yang sudah mendoakan. Terima kasih. Tadi saya baca ada ya, ya Kakak Kathleen ya, semangat ya. Tadi ada satu ibu tuh yang curhat pasangannya ya. Pasangannya masih adakah di sini? Suamiku punya wanita lain. Kakak Wirawati, apakah engkau masih ada di sini? Kakak Wirawati, ya Kakak Wirawati semangat ya. Engkau harus bangkit menjadi pendoa untuk suamimu. Engkau harus merebut suamimu dari wewe gombel. Caranya bukan dengan kata-kata, bukan dengan tangan. Maksudnya caranya dengan berdoa. Duduk ya bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Percayalah ya nggak ada yang mustahil bagi engkau. Jikalau engkau rajin ya bangkit. Karena nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Kakak Wirawati, engkau harus melepaskan dulu pengampunan atas suamimu. Kalau engkau nggak melepaskan pengampunan, engkau malah menutup pintu berkat atas hidupmu, atas hidup suamimu, atas hidup keluargamu. Kakak Wirawati, ya, saya berdoa buat Kakak Wirawati saat ini. Kakak Wirawati, apakah engkau mau melepaskan pengampunan? Ya, pengampunan itu bukan soal perasaan, tetapi keputusan ya Kakak Wirawati. Jikalau engkau mau memutuskan untuk mengampuni, ambil saja keputusan ya. Engkau harus mengesampingkan perasaanmu di bawah pimpinan firman Tuhan. Firman Tuhan harus jadi raja dalam hatimu, dalam perasaanmu. Mungkin kau berpikir, wah enak banget nih Ciara ngomongnya begitu. Nggak ngerti perasaan saya. Saya pernah ada di situ, saya tahu sekali ya. Tetapi keputusan terbaik saya adalah ketika kita melepaskan pengampunan. Ya Kakak Wirawati, engkau harus melepaskan pengampunan. Jikalau engkau mau melepaskan pengampunan, saya akan berdoa untuk Kakak Wirawati ya. Tulis di komentar kalau mau melepaskan pengampunan, saya akan berdoa. Shalom juga Kakak Andik ya. Mungkin saya rasa sudah cukup ya, sudah pukul 5.23. Oke lah, saya berdoa deh buat Kakak Wirawati. Ya, oke mau melepaskan ya. Oke, puji Tuhan. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, mari engkau lawat Ibu Wirawati, engkau yang mengetahui segala kepahitan, segala kesedihan, segala kehilangan, rasa kehilangan di hatinya, engkau yang terlebih tahu. Roh Kudus, mari engkau jamah Ibu Wirawati, jamah dia, balut segala luka-luka di hatinya dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, balut dia Tuhan saat ini. Roh Kudus, penuhi hatinya dengan kuasa-Mu, segala kesakit hatiannya, kepahitannya, segala kebenciannya, segala dendamnya. Saat ini saya ikat, saya cabut keluar dari akar-akarnya. Saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya melepaskan kasih Tuhan atas engkau. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu. Katakan saat ini saya, ikuti doa saya, saat ini saya mau melepaskan pengampunan, kepada suami saya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saat ini saya berdoa bagi Kakak Wirawati, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk perceraian
atas rumah tanggamu, hancur patah atas engkau, dan juga hancur patah atas suamimu. Darah Yesus hancurkan, patahkan setiap belenggu-belenggu roh perjinahan, roh najis, belenggu santet atas suamimu, atas keluargamu, hancur patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya memberkati engkau, jadilah bangkit jadi pendoa-pendoa yang dahsyat dipakai Tuhan, bukan hanya saja memenangkan suamimu, tetapi memenangkan keluargamu, memenangkan orang-orang di sekitarmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kau akan dipakai Tuhan untuk menjadi pasukan Tuhan yang dahsyat di akhir zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya juga berdoa untuk suamimu, darah Yesus yang hancurkan, patahkan setiap belenggu kuasa-kuasa jahat atas suamimu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan roh pertobatan turun atas suamimu. Roh pertobatan turun, roh takut akan Tuhan turun atas suamimu. Kirimkan orang-orang baik yang akan menasihati suamimu sehingga dia bisa balik kembali kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, Ibu Wirawati boleh ya berdoa seperti doa-doa saya ini ya. Dalam doa-doa peperanganmu setiap hari, pagi, siang, sore. Doa ya, tapi ingat engkau harus sungguh-sungguh mengampuni ya. Karena ketika engkau tidak mengampuni, maka doa-doamu itu ya nggak didengar oleh Tuhan. Ya, oke, puji Tuhan ya. Saya rasa sudah cukup, sudah pukul 5.26. Ya, sampai jumpa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Besok pagi pukul 4 pagi ya, saya akan kembali menemani Bapak Ibu di sini. Terima kasih, Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua.